Siapapun yang mengikuti petunjuk ini, zaman apapun, dalam keadaan apapun, pasti dia akan sukses dan bahagia. Semua orang yang ikut pedoman itu di setiap masa sukses. Kalau Anda penuntut ilmu, terhebat di zamannya. Kalau Anda pebisnis, tersukses di masanya. Sampai ke tingkat paling tinggi. Di sifat apapun. Yang pokok-pokok aja dulu. Kalau yang pokoknya diketahui, dipelajari, belajarnya bersanad, belajarnya benar, yang 4 ini lancar dalam hidup. Kalau dijaga, insya Allah selamat, husnul khotimah sampai meninggal. Anda boleh ikuti, setelah itu baru saya jelaskan. Maksudnya begini, saya ijazahkan ini, jadi pengetahuan Anda tentang hadis ini bersanad dan tersambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Kita sudah sampaikan insya Allah setiap kajian yang sebulan sekali, itu sifatnya akan terkurikulum, terukur, dan bersanad. Supaya tidak sekedar datang, dengar, dan pulang. Tapi nanti satu, ada ilmu yang tersanad langsung berujung nanti ke Nabi SAW. Karena di era sekarang sanad itu penting. Imam Muslim itu dirumuskan, diurutkan hadis-hadis Nabi SAW, lalu disyarah oleh Imam Nawawi sampai 9 jilid. Di jilid pertamanya itu spesial, dibuka dengan kalimat yang sangat jelas. Al-isnad binad-din. Ya, belajar ilmu yang informasinya terukur dan tersusun sampai ke Nabi itu menjadi bagian pokok yang penting dari agama, dari keislaman seseorang. Sebab kalau belajarnya keliru, bisa jadi praktek ibadahnya pun akan keliru. Al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Keunggulan dalam Islam itu secara konseptual itu ilmunya terukur. Di Islam tuh keunggulannya setiap ada keterangan tentang ajaran agama, baik itu akidah, ada 4 nih, catat ini ya baik-baik. Akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak. Akidah itu konsepsi keimanan seseorang, pokoknya ada 6, disebut dengan rukun. Bagaimana supaya imannya kuat? Tahu dari mana Tuhan kita Allah? Nah, itu ada ilmunya. Karena itu habis sholat seringkali dipimpin fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah ke-47 di ayat ke-19. Maka cepatlah menguatkan keimananmu kepada Allah itu dengan ilmu. Fa itu harfu atfin raditin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Nah, huruf konjungsi menyambungkan hukum yang harus dilakukan dengan cepat tanpa jeda. Jadi ketika berislam cepat berilmu supaya keislamannya terawat. Kalau tidak ada ilmu nanti dikasih sarung pindah, kasih sembako pindah. Sekarang dikatakan kalimat-kalimat yang masih abstrak, aku mencintaimu, nah hilang akidahnya. Makanya kata Nabi ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Salah satu sebabnya kurang ilmu. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan, maka kalau sudah berislam cepat isi dengan ilmu supaya mantap tauhidnya. La ilaha illallah. Kenal Allah dengan ilmunya. Kalau sudah kenal dengan ilmunya, maka dampak pertama ibadahnya khusyuk. Karena kenal Allah. Yang kedua hidupnya mudah karena kenal Allah. Tahu bahwa rezeki itu sudah diatur. Tahu cara berdoanya, tahu cara memintanya, tahu cara menjalaninya karena kenal Allah. Dan kalau sudah kenal Allah, tidak akan kecewa dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang banyak orang mengatakan beriman, tapi belum kenal Allah. Nah, itu ada ilmunya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah, tentang iman, itu berfungsi mengikat keimanan supaya kuat tertanam dalam qalbu. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang terikat kuat, tidak mudah lepas, itu disebut dengan akidah namanya. Karena itu bagian pertama ada yang kita kenal dengan akidah. Khatam akidah. Apa buktinya kita kenal Allah? Buktinya beriman apa? Maka ditunjukkan lewat ibadah. Nah, itu yang dimaksud Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, itu syahadat. Kalau cuma bilang sayang, tidak kelihatan dalam perilakunya, itu tidak akan nampak. Karena itu semua yang bersumber dari perbuatan hati, itu mesti dibuktikan lewat perilaku sikap. Sayang, cinta, iman, itu pekerjaan hati. Jadi nggak bisa cuma diucapkan. Ini perempuan yang belum nikah ya. Ya, yang belum nikah nih. Kalau ada anak muda mengatakan saya mencintaimu, jangan percaya tuh. Karena cinta itu bahasa hati. Katakan padanya,
buktikan cintamu padaku dengan menuliskan namaku dan engkau di BPKB, buku pernikahan kita berdua. Nah, baru benar itu. Ya. Nah, jadi mesti ada pembuktian. Cinta pada anak, perhatian. Cinta pada istri, ada perhatian, kasih sayang, perlindungan. Sekarang kita mengatakan iman pada Allah. Iman itu di atas cinta. Karena iman itu yakin walaupun ilmu belum datang. Tuh. Itu di atas cinta, butuh pembuktian. Maka pembuktiannya lewat ibadah. Antara dengan ibadah itu nyambung. Tidak ada yang terpisah. Ya Allah, kita balik tanya, bagaimana cara membuktikan saya beriman? Ibadahnya bagaimana? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Maka buktikan imanmu itu dengan menunaikan sholat kepada. Karena itu dalam sholat kita katakan, iya karena budu. Ya, itu deklarasi keimanan kita itu. Iya karena budu itu mahal kalimatnya. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, membuktikan keimanan, ibadah, sekarang aku lakukan. Itu deklarasi yang sangat mahal. Jadi dari iman dibuktikan lewat ibadah. Itulah sebabnya kenapa satu-satunya ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kenapa sholat satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran posisinya langsung setelah iman. Dan pembuka penjelas dari Al-Fatihah. Al-Fatihah intisari Al-Quran. Dijelaskan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Saat mulai dijelaskan, masuk ke ayat 3, rincian dari ibadah, implementasi akidah, yang disebutkan setelah iman, sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas sholat. Kenapa ibadahnya disebut sholat? Artinya secara bahasa doa, tapi katanya, akarnya dari kata silah. Ya, silah itu sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Jadi ketika Anda menyatakan beriman, Anda mesti terkoneksi dengan Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah, terhubung, itu disebut dengan sholat namanya. Karena itu bagi yang belum terkoneksi setelah sholat, dibimbing oleh Nabi zikir. Zikir itu konektivitas, ingat, nyambung. Ya, itu Quran surah 4 ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata, kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka cepat koneksikan dirimu dengan Allah. Itu pembuktian iman. Satu-satunya ibadah yang dalam prakteknya ada pengucapan kalimat iman dan penguatan syahadat, itu sholat. Karena itu dibuka dengan takbir, sebelum ditutup dengan salam kita kuatkan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tahiyat. Diangkat satu tuh, penunjuk iman, tauhid. Nah, untuk sholat pun, ibadah pun ada ilmunya. Jadi akidah ada ilmunya. Ibadah ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu, yakin sama Allah, yakin, buktikan sholat. Sholat apa pertama? Subuh. Berapa rakaat? 3. Salah. Oh, jangan dipotong videonya nih. Ini contoh nih. Sekarang musim potongan video nih. Ya, saya sehat begini, ngajar, disebut hipertensi. Ada video rame itu hoax tuh. Ya, balik sini. Jadi butuh ilmu. Di Islam itu komplit. Semua yang terkait dengan tuntunan ibadahnya, tuntunan akidahnya, itu ada ilmunya dan tersambung sanadnya ke Nabi. Bahkan dalam hal sholat, ya, itu kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. Kita nggak pernah melihat Nabi dalam hidup. Tapi ada orang pernah belajar dari Nabi, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, sampai diterima oleh kita sekarang. Kitabnya ada, dalilnya ada, keterangannya ada, bukti orangnya ada, bisa dilacak lewat sejarah, biografinya ditemukan, situsnya sampai sekarang masih ditemukan. Cari agama manapun di muka bumi ini, yang lengkap sampai ke titik itu, Anda tidak akan temukan kecuali di Islam. Lengkap. Nah, itulah urutannya yang disebut dengan sanad. Jadi antara akidah dengan ibadah nyambung. Bagaimana seseorang itu dipandang sukses dalam ibadahnya? Maka ukurannya di muamalah. Turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Salat. Bagaimana ciri orang salat yang sukses? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu muamalah. Kata Allah, kalau engkau sudah ngaji, paham, akidah sudah benar, praktekkan dalam salat ibadah, buktikan benar muamalah. Apa di antara cirinya? Engkau pasti akan berperilaku baik kalau salatmu benar. Sumber buruk itu cuma 2.
Kalau ingin cari pengertian, cara cepatnya cari lawannya. Apa maksudnya malam? Kalau siangnya hilang. Lawan malam, siang. Apa seseorang itu disebut sebagai yang baik? Bila buruknya tidak ada. Kalau tidak ada buruk, pasti baik. Nah, buruk itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, sifat jelek yang bersumber, maaf ya, dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau sholatnya benar, itu nggak mungkin berkata-kata kotor. Nggak mungkin terlibat pornografi, porno aksi, LGBT, kalau sholatnya benar. Anda bisa kebayang nggak? Belum saya sebutkan, gimana bisa dibayangkan deh? Orang yang paling buruk perilakunya di muka bumi disebut jahiliyah. Zina itu semua jenisnya khatam. Kata-kata jorok itu khatam. Kok bisa dilatih sholat jadi orang paling sopan di muka bumi? Jadi orang paling sayang pada keluarga. Yang tadinya mencela jadi mencinta. Yang tadinya memukul jadi merangkul. Dilatih sholat. Nah sekarang tanya balik. Kok bisa orang sekarang imannya sama, sholatnya rakaatnya sama, Qurannya sama, tapi hasilnya nggak sama. Yang salah apanya? Coba dicek ilmu tentang sholatnya, mungkin itu yang berbeda. Sehingga khusyuknya lain. Mungkar, keburukan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, menipu, merampok, mencuri, membegal, menyogok. Nah itu ya, itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat, mustahil nih kalau sholatnya benar itu bisa nyuri, itu mustahil. Mustahil ada orang sholat itu bisa nyogok, mustahil. Mustahil ada orang sholat senangnya berselisih, itu mustahil kalau sholatnya benar. Dulu pembegal sholat, begitu sholat itu tobat begalnya, pensiun. Ya, preman tobat itu sudah ada tuh zaman Nabi itu. Ya, itu pensiun jadi ustad. Ibu pernah dengar namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu Bu, nama aslinya Jundub bin Junada. Berasal dari kampung Ghifar. Ghifar itu kenapa disebut Ghifar? Karena viral di masa itu, sekampung begal semua Pak. Sekampung, bayangkan tuh. Ya, jadi kalau yang sekarang cuma 1-2 komunitas geng-gengan, kalah sama jahiliyah tuh. Jangan bersaing, ini sekampung begal semua. Pimpinan begalnya namanya Jundub bin Junada. Masuk Islam, diajarin sholat, berubah. Jadi ustadz pulang ke Ghifar, ngajar, itu sekampung tobat semua. Yang tadinya begal, jadi ahli hadis, sekampung tobat, datang ke Madinah, heboh Madinah. Dag-dig-dug, dag-dig-dug, dag-dig-dug. Langkah orang-orang yang berubah dari pembegal, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Untuk memviralkan peristiwa itu, beliau perkenalkan dengan nama kampungnya dibandingkan orangnya. Jadi kalau disebutkan Jundub bin Junada, tidak banyak orang tahu. Tapi kalau ada Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan jadi anak-anak nama sekarang tuh. Yang ibunya nggak tahu kalau nama itu kampung begal. Loh. Tapi begini memahaminya. Saya dulu pembegal, sekampung begal semua. Saya masuk Islam, saya sholat. Islam, sholat merubah saya jadi orang baik. Itu maksudnya. Makanya kenapa diperkenalkan nama daerah untuk menginspirasi kita. Rumus cepatnya tambah al di depannya, ujungnya tambah i. Imam Bukhari misalnya itu, namanya Muhammad. Bukan Bukhari nama aslinya. Namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, punya kakek lagi Al-Mughirah, kakek lagi Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, diperkenalkan, saya bukan orang Arab. Saya bukan dari Mekah, bukan orang Madinah. Saya orang Bukhara, ana al-Bukhari. Pakai alif lam, ujungnya i. Untuk menginspirasi, Islam itu tidak hanya dikhususkan bagi orang Arab. Saya pun yang dari Bukhara, kalau serius Islamnya, jadi baik. Ilmunya jadi tambah. Diikuti oleh orang tua kita. Dari Banten, Syekh Nawawi, datang ke Mekah sampai jadi mufti. Diperkenalkan Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Al-Padangi. Syekh Abdul Somad yang dulu dari Palembang, Al-Palembangi. Syekh Abad Khatib, Al-Minangkabawi. Syekh Mahfud, At-Termasi. Ya? Jadi Anda kalau nanti pengen ngikuti itu, berangkat langsung ke Mekah. Dari Kiara Condong, Pak Asep Al-Kiara Condongi. Nah, terserahlah pokoknya mah gitu ya. Nah, itu ada konstruksi ilmunya di Islam itu. Nggak sembarangan, jadi butuh ilmu.
Nah, jadi kalau orang itu beriman mengatakan, saya muslim, bagus. Sholat tuh. Kalau tidak sholat, dipertanyakan, yang tanya Allah, katanya muslim, kok nggak sholat? Itu nanti jadi obrolan penghuni surga itu. Ya, saat kembali ke akhirat, jadi obrolan penghuni surga. Itu ada orang yang mengklaim muslim, kok bisa di neraka katanya. Ada yang begitu. Ada lagi yang tidak beriman, tidak punya bekal, ada di situ juga kumpul. Begitu kumpul ditanya, masalah kekum fi saqar. Nah, itu ada di Quran surah 74 tuh, ayat 42 sampai dengan 48. Kok bisa ke neraka itu? Kok bisa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Dan tidak peduli pada sholat. Nah, sholat itu pembuktian iman. Jadi ada orang yang kelak mengaku muslim, ini kalau enggak disebutkan siapa dan kapan, ini menunjukkan perbuatan itu akan terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda, tapi intinya sama. Ada nggak yang sekarang ngaku Islam tapi nggak sholat? Terbukti kan? Kita doakan. Doakan, awas. Sepanjang hidup dia masih punya hak menjadi soleh. Cara menilainya begitu. Bukan menghujat. Doakan supaya dapat hidayah. Islam itu indah. Nah, nanti yang tiga ini nyambung. Iman, akidah, ibadah, pembuktiannya lewat muamalah, sifat hiasannya disebut akhlak. Akhlak. Memang bagus. Tidak pernah korupsi, gitu kan? Tidak pernah nyogok, gak pernah mencuri, ya. Tapi kata-katanya kurang lembut. Jadi imam, woi rapat-rapat tuh, nggak bisa rapat tuh, udah gede masih nggak rapat aja tuh, jenggot aja panjang, rapat enggak, ya kan nggak enak. Perintahnya jelas, tapi nggak enak. Nah, itu kurang yang keempat, namanya akhlak. Gimana bicara pada orang tua, bagaimana bicara pada senior, bagaimana menyayangi yang junior, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, itulah bukti kita beriman, beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. Al-Quran isinya 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, kurang lebih ada 52.000 kata di dalamnya. Isinya semua menguatkan 4 hal ini dalam kehidupan supaya sukses dunia, sukses akhirat. Dituntunlah isinya, penjelasannya oleh hadis-hadis Nabi. Dijelaskan dalam praktek kehidupan supaya tidak bingung. Ayat ini maksudnya apa, prakteknya bagaimana. Ya, oleh karena itu yang paling lengkap berkehidupan memberikan contoh di antara sekian nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu baik, ramah, sopan, bagus. Dalam praktek sosial bagus, tapi tidak bisa memberi contoh dalam rumah tangga karena nggak pernah nikah. Tidak bisa jadi contoh dalam hal militer karena nggak pernah terlibat dalam praktek militer. Nabi Muhammad lengkap. Jadi panglima iya, jadi suami iya, jadi anak iya. Coba silahkan dicek. Jadi bapak iya, jadi kakek iya, jadi tetangga iya. Ya, semuanya ada. Karena itu disebut oleh Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gak ada yang bisa dijadikan contoh secara lengkap kecuali sosok yang mulia ini. Quran surah 33 ayat 21. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara kita mempelajari, mengkaji dan mencontoh itu, dari mana mulainya? Supaya minimal bisa mendekati orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi, kurikulumnya sampai sekarang masih sama, nilainya sama, dan dijamin langsung oleh Allah. Siapapun yang mengikuti petunjuk ini, zaman apapun, dalam keadaan apapun, pasti dia akan sukses dan bahagia. Ini gak cukup dengan amin, Pak Amin sudah ada nih, Kasdam nih. Kita harus mulai. Itu lintas generasi. Jangan Anda katakan zaman Nabi saja, tidak. Semua orang yang ikut pedoman itu di setiap masa sukses. Kalau Anda penuntut ilmu, terhebat di zamannya. Kalau Anda pebisnis, tersukses di masanya. Sampai ke tingkat paling tinggi. Di sifat apapun. Nah, maka para ulama merumuskan. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bikin tema. Imam Al-Bukhari bikin tema namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kurang lebih disebutkan 7.000 hadis. Cuman karena kepanjangan, nyingkatnya susah, disingkatlah Sahih Al-Bukhari. 97 topik, topik Badul Wahyi, topik iman, topik ilmu, ada topik niaga, Kitabul Buyu', sampai ke ujungnya diberikan subtopiknya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal Anda keluarkan saja. Anda sebagai apa? Mahasiswa. Buka Kitabul Ilmi. Keluarkan. Cara ngatur belajar bagaimana. Cepat paham seperti apa. Kapan waktunya membaca. Kapan waktunya mengkaji. Bagaimana supaya tidak cepat lupa.
Yang di militer keluarkan lagi, yang di birokrasi keluarkan lagi. Ada semua itu, sampai zikir-zikirnya. Panglima Sudirman tuh punya zikir khusus itu. Di gerilya dipakai itu. Coba dikeluarkan tuh satu-satu. Ayatnya, hadisnya. Ayatnya, hadisnya. Ibu berapa lama jadi ibu? Pernah nggak mengeluarkan kajian tentang ayat ibu-ibu? Jangan-jangan ibu jadi ibu, tapi isi pengajiannya ayat bapak-bapak. Makanya pulang ke rumah jadi matahari dibandingkan bulan tuh. Bapak ke dia. Ya, itu lengkap Bu. Sampai jadwal harinya ada pengajian ibu-ibu itu. Hari Kamis. Seorang perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget bapak-bapak. Belajar hadis gampang, mau haji gampang. Kami kajian bagaimana? Kata Nabi, ya tempatkan di tempat si fulan, harinya hari anu kita belajar. Isinya semua tentang ibu-ibu. Pertanyaan ibu-ibu dijawab. Ada ibu-ibu datang bawa anak, Nabi langsung komen. Bu, kalau Nabi komen, ibu langsung like and subscribe. Jangan ikut komen lagi. Ya, kata Nabi, seorang ibu yang merasakan ada beban merawat anaknya 3, kalau benar dirawatnya, ditaati itu karena Allah, maka anak-anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di hari kiamat dari ancaman neraka. Tiba-tiba datang seorang ibu, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Sebab anak saya 2. Kata Nabi, 2 sama saja. Kalau benar dirawatnya, didekatkan pada Allah, jadi hijab di neraka. Saya tanya pada ibu, pernah nggak dapat hadis itu? Dipraktekkan nggak? Jangan-jangan ditempatkan di sekolah yang tidak kenal Allah. Di sekolahnya tidak ada pelajaran tentang sholat. Nggak diajarin ngaji. Orang tuanya meninggal nggak bisa nyolatin. Dimandikan sama orang lain. Didoakan sama orang lain. Bingung. Ya. Mau nyari yang dampingi susah. Gitu kan? Ternyata yang dicari yang baru-baru. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Pusing tuh 7 keliling. Capek. Halo? Nah, mulainya dari mana? Kalau ngaji langsung ke Bukhari, kebanyakan. Kalau di Sahih Muslim, banyak juga ribuan. Di Abu Dawud, 4.800. Ya kan? Maka untuk memudahkan itu, para ulama nyusun yang pokok-pokok. Disusunlah kurang lebih jumlahnya 40-an. Ya, ada yang 42, ada yang pas 40, gitu kan? Maka sekitar 40-an bahasa Arab yang disebut Al-Arba'in. Yang pokok-pokok aja dulu. Kalau yang pokoknya diketahui, dipelajari, belajarnya bersanad, belajarnya benar, yang 4 ini lancar dalam hidup. Kalau dijaga, insya Allah selamat, husnul khotimah sampai meninggal. Insya Allah, apapun profesinya. Dikeluarkan hadis-hadis pokok Al-Arba'in. Di antara yang merumuskan itu dan viral sampai kita sekarang, saking baiknya nyusunnya, ada namanya Imam Yahya bin Syaraf. Beliau berasal dari kampung Nawa di Damaskus di Syria sekarang. Karena berasal dari Nawa, maka diperkenalkan pakai rumus yang tadi, tambah alif lam, ujungnya ganti dengan i, menjadi An-Nawawi Ad-Dimashqi. Menyusun 42 hadis, dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sekarang itu yang coba kita akan hadirkan pelajarannya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ambil 1 hadis, dari sanadnya saya bacakan, saya ngambil dari siapa, saya ijazahkan pada Bapak Ibu, jadi nanti begitu belajar, dapat ijazah sanad, dapat hadisnya, dapat matannya, dapat isinya, dapat pahamnya, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Ya, insyaallah Bapak Ibu paling gampang lah, duduk, dengar, catat, ya, paham, amalkan, masuk surga, nah udah selesai. Insyaallah ya. Nah, jadi inilah mukaddimahnya, sekarang baru kita mulai. Itu mukadimah tadi teh. Can mulai gitu ya, can mulai. Kan harus diantarkan dulu, kenapa? Nah, ujung-ujung ngaji kadinya kan harus diantarkan dulu. Kok bisa ngajinya itu supaya tidak ada yang tanya lagi? Ya. Tadi ngawas naon? Mukadimah. Mukadimah itu mahal. Ibnu Khaldun itu ngarang kitab mukadimah. Baru mukadimah sekarang dipakai sejagat itu. Teori sosiologinya. Sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Alhamdulillah ini hari ini lengkap. Ya, ini spesial, ada anak-anak, ini anak-anak santri nih, ya, datang dari Banten langsung. Ya, mereka datang pakai bis, hadir. Nah, hari ini mengikuti kita semua. Serius ya. Ayo, simak yang baik, nanti kalian sudah dewasa, nanti gantikan Bu yang ngajar itu ya. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk hadis yang pertama.
Saya mendapatkan sanad dari hadis ini yang kitabian salah satunya yang saya sebut yang orangnya masih hidup. Ada Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir, kemudian bisa disambungkan ke Al-Bukhari. Di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, kitabnya Bad'ul Wahyi, disebutkan lagi nomor hadis yang ke-54, ya di Sahih Muslim nomor hadis 1903, kemudian dicakup oleh Imam An-Nawawi pada kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang pertama. Ya, di sanad Al-Bukhari saya sebutkan dulu sanadnya. Qala haddatsana qala. Imam Al-Bukhari menyampaikan haddatsana qala Al-Humaidi ay Abdullah ibn Zubair. Satu, haddatsana Sufyan. Dua, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tiga, dan haddatsana Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyyu. Kemudian qala ya sami'tu Alqamah bin Waqas Al-Laitsiyyu qala sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu 'alal minbari yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 1 nomor hadis 54 1903. Versi 2, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 3, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 4, al-a'malu binniyat faman kanat hijratuhu wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kurang lebih 4 versi dari hadis yang pertama saya rangkum menjadi satu bagian yang utuh, yang paling lengkap. Ini yang saya minta kepada Anda untuk mengikutinya supaya dapat jalur sanadnya dan mudah-mudahan tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh ikuti, setelah itu baru saya jelaskan. Maksudnya begini, saya ijazahkan ini, jadi pengetahuan Anda tentang hadis ini bersanad dan tersambung silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke rawi yang paling akhir nanti Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana an Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anda dapat sanad itu satu hadis. Ya, alhamdulillah. Kalau murid-murid kami yang guru-guru anak-anak ini itu bersanad semua tuh. Jadi belajarnya pakai sanad. Ya, adzan aja mereka punya sanad itu. Supaya tersambung jelas keilmuannya sampai ke Nabi. Kalau enggak nanti utak-atik. Ya, apa yang dipikirkan itu yang dikeluarkan.
Yuk kita kembali, yuk kita bahas teman-teman kalian, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadis ini muncul? Bagaimana terjemahan hadis ini? Apa makna hadis ini? Dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan? Itulah bahasan topik kita yang akan kita insya Allah tuntaskan di pagi hari ini. Hadis ini muncul dari lisan Nabi. Keluar dari perkataan Nabi yang mulia. Di dalam ilmu hadis, sebab yang menjadikan Nabi komen atas sesuatu itu disebut namanya sababul wurud. Ya. Kalau Al-Qur'an disebut sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Sebabnya apa? Itu sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, sebab keluarnya hadis ini dari lisan Nabi yang mulia. Apa sebabnya? Ada seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Saya berikan dulu rumus dalam riwayat, tafsir ataupun hadis. Ingat ya rumus ini. Nanti kalau ngaji Quran Anda bisa praktekkan. Ya, saya bahas sedikit-sedikit. Innama adatul hasri li hasril hukmi alal madhkuri. Innama huruf pembatas untuk membatasi hukum pada yang disebutkan saja. Jadi ini rumus ya, ini mahal nih kuncinya, ngajinya agak mahal. Kalau baca Quran, baca hadis ada innama di awalnya. Maka hukumnya terbatas pada yang disebutkan saja. Gak boleh keluar dari yang disebutkan. Contoh gini, zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Ada di mana? Surah ke-9. Ayat berapa? Ayat ke-60. Itu dibuka dengan innama shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Lil fuqara 1, wal masakin 2, wal amilina 'alaiha 3, wal muallafati qulubuhum 4, wa fir riqab 5, wal gharimin 6, wa fi sabilillah 7, wa ibnis sabil 8. Ke-8 ini, di luar 8 enggak boleh. Yatim disebut enggak tadi? Tidak, karena tidak disebut boleh enggak terima zakat? Belum tentu. Kalau yatimnya fakir, boleh. Yatimnya miskin, boleh. Bill Gates punya anak, yatim, terima zakat enggak? Enggak, bapaknya orang kaya. Ya kan? Tapi kalau punya sifat yang tadi, boleh diberikan. Tapi infak boleh terima. Infak itu tidak harus uang. Teman Anda kaya, orang paling kaya sekota Bandung, muslim, meninggal bapaknya, yatim anaknya, sahabat Anda. Tidak dikasih zakat, tapi infak boleh. Tahu anak itu senang mainan, ada robot-robotan. Belikan itu sebagai infak penyambung persahabatan dengan bapaknya. Ada di mana ayatnya? Quran surah 2. Ayat berapa? 215. Bagaimana bunyinya? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka konsultasi pada Muhammad, kalau mau infak bagaimana? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak cari yang terbaik. Untuk 5 golongan. 1 lil walidain orang tua. 2 wal aqrabin kerabat, 3 wal yatama, masuk di sini anak yatim. 4 wal masakin orang miskin, 5 wabnis sabil dalam perjalanan sulit. Paham sampai sini? Ini innama, gak boleh keluar dari 8 tadi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi diikat dengan innama, artinya hukumnya terbatas. Innamal a'malu, semua perilaku, perbuatan itu, baik Anda hijrah, atau Anda makan, Anda minum, Anda kerja, Anda nulis, apapun pekerjaan Anda, mau di militer, di birokrasi, mau ngajar, termasuk ustadz yang ceramah, kiai yang berfatwa, habib yang mengajar, semua perbuatan itu dihukumi benar tidaknya, berpahala tidaknya, jadi ibadah atau rutinitas, bin niat, bergantung pada niatnya. Pakai ba tuh. Ba ada 14 makna. Kitabnya apa? Mughnil Labib an Kutubil Arif. Pengarangnya siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibu kalau lihat huruf ba Bu di Quran, ba itu semua maknanya sampai akhir bisa beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba. Ya, alhamdulillah. Ibu mau bersin, tidak bersin, beda. Maknanya. Wamsahu biru'usikum. Ba-nya beda. Ada sababiyah, ada ilsaq, ada musahabah, ada ghayah, dan seterusnya. Ya, ada tahdid, ada istighraq. Wamsahu biru'usikum, kalau wudu usaplah kepalamu. Ba-nya 3. 1 istighraq, semua depan ke belakang. Kalau tidak ada, sakit.
Atau at-tahdid, ya, at-tab'id ma at-tahdid, sebagian tapi terbatas sampai ubun-ubun. 3, at-tahdid, at-tab'id min duni tahdid, sebagian tanpa batasan. Ibu mau wudu di tempat agak terbuka, jangan buka jilbab, ambil air usapkan ke bagian kepala. Fungsi bak di situ. Makanya baknya mahal, Bu. Ada orang Indonesia dapat S3, dapat doktor dari huruf bak ini. Bak dapat doktor tuh. Tuh yang belum S3 tuh. Masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Ini silakan. Ya. Nah, ini bak di sini bin niat. Apa di sini? Baknya fungsinya apa? Ini bak fungsinya bak pengikat. Awas, hati-hati. Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah 2 hal. 1, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi Bapak Ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau Bapak niat, bakal serius. Kalau nggak niat, nggak akan serius. Anda jadi tentara nih. Kalau niat betul jadi tentara, akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat, ya biasa-biasa saja. Ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah, kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, nggak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Gitu kan, di dalam kelas penuh dengan obrolan. Ya kan? Pikirin. Nggak pernah nanya, pulang. Mau ujian, minggu tenang, jadi minggu gelisah. Pinjam catatan teman. Nah, itu belum niat. Nggak niat tuh kuliahnya. Ya, kalau mau niat tuh sungguh-sungguh, pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, 3 kali, 4 kali. Ya, kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser, itu tarifnya, tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen. Dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo rali-rali kecil. Terus lari-lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh, serius mencapai peluang, naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih, ke rahmah. Ya, lihat dari sofa sampai marwah dengan sifat rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. Maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang, kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe nggak ketemu, balik lagi. Walaupun sampai bolak-balik. Pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah ini bak. Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya, mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih. Ya. Perwira-perwira masuk mau sekolah serius. Jangan mengandalkan joki. Main serius supaya ilmunya benar. Ya, urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh. Ya, kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau nggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin PON tuh, kalau nggak serius nggak dapat emas. Nah, sungguh-sungguh dari sekarang tuh ya. Terulang siklus 100 tahunan. Sekarang 2024, tarik mundur 100 tahun ke belakang. 1924 itu masa-masanya pondasi. 1901 ada politik etis namanya. Belanda didesak untuk memberikan satu kontribusi positif bagi masyarakat Nusantara kala itu. Maka dibukalah pintu beasiswa keluar
sampai belajar sampai ke Belanda. Ternyata itu pintu masuk untuk mencapai proklamasi dan sifat emas. Maka datang belajar, dibuat namanya Indische Vereniging. Ya, perhimpunan di Hindia. Naik 19, 10, 15-an berubah jadi Indische Vereniging. Perhimpunan Indonesia. 1924 mulai muncul Bung Hatta, Muhammad Hatta, Dewis Dekker dan sebagainya. Kumpul-kumpul bikin majalah Indonesia Merdeka. 4 tahun setelah itu ternyata muncul mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Ya, 1928 itu di bulan yang sama sekarang Oktober. 17 tahun setelah itu proklamasi. 100 tahun tambahkan 1924, 2024. Jadi kalau kita sekarang serius, yang ngaji banyak yang muda-muda tuh, siapkan 4 tahun ke depan, 2028 deklarasi kita. Kalau dulu Sumpah Pemudanya baru Indonesia, bahasanya, dan seterusnya, 3 bagian pokok, kita deklarasinya, emasnya, unggulnya, inspirasinya, 2028, 17 tahun, 2045. Tapi ngajinya harus serius. Kalau ngajinya cuma datang, ketawa, pulang, ya nggak akan jadi. Halo, nah bareng gitu. Itu. Simpulnya kita pakai. Nah yang kedua begini, kalau cuman pakai yang pertama, yang belum beriman pun dapat itu. Terus faedahnya kita beriman apa? Ya, gini ya. Ini ada yang belum beriman, non muslim. Kerja, serius. Anda sudah beriman, kerja serius juga, sama-sama serius. Dua-duanya sukses. Lalu manfaat imannya apa? Tuh. Ini untuk menjawab pertanyaan begini, Pak, abdi teh muslim. Nah, non muslim teh tiasa sukses, kaya, abdi teh kaya. Saya sholat tapi nggak kaya-kaya. Nah, itu pertanyaan yang salah. Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ, huruf ba itu? Niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Ini Pak, gini Pak ya. Bu. Ini apa Bu? Gelas. Isinya air. Fungsi air itu menghilangkan haus. Caranya minum. Tiap hari kita itu minum. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum, bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini. Gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh. Minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Ini konsepnya. Saya ingatkan betul ya. Yang kedua ini yang paling penting, paling serius. Biasanya setan itu kalau sudah masuk bab ini, itu dia beraksi sekuat tenaga. Hati-hati akan membuat Anda ngantuk, mengganggu pikiran Anda gitu ya. Hati-hati itu saya ingatkan dari sekarang tuh. Awas tuh ya. Masalah ibadah mas setan jago itu. Anda baca Al-Quran tuh tahan 1 jam. Al-Quran 10 menit dibikin ngantuk. Urusan ibadah mas setan juara lah di situ tuh buat menggoda. Ya, balik sini, lihat baik-baik. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Ayo angkat tangan. Ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi Firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut diumumkan telah meninggal dunia. Nah kita punya iman kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah meninggal dunia, meninggalkan dunia pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ balik lagi. Oh abdi tadi kadinya wih doi gitu enggak. Ya, harus terjawab. Kalau tidak terjawab bingung kita ini, harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab, harus memberikan keterangan. Karena itu kalau ada kitab suci menerangkan dengan sempurna
Setelah di dunia ke sini keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ ke sini prosesnya begini. Ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari Sang Pencipta. Dan berita baiknya, alhamdulillah, alhamdulillah, silahkan riset, silahkan komparasikan secara ilmiah, riset. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu dengan sempurna. Dari dunia pindahnya ke sini, alamnya disebut dengan kubur, pemisahnya disebut barzakh. Di dalamnya ada begini, dijelaskan oleh Nabi rinci. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu. Selesai itu nanti bertahap seperti ini, terjadi kiamat begini, rinci. Kalau itu karya manusia, mustahil ada satupun manusia yang bisa berbuat seperti itu. Oh, ada nggak karya manusia yang dibaca, tapi orang nggak pernah bosan? Silahkan tunjukkan pada saya. Kalau itu karya manusia, karena ada orang mengklaim Al-Quran itu produk budaya, buatan seorang Muhammad. Sekarang tanya balik, sifat manusia kalau bikin karya bagaimana? Satu, tidak ada yang abadi. Sehebat-hebatnya buku, kalau dikarang, itu paling dibaca 1-2 kali bosen, simpan. Dah hatam saya. Bosen. Ya. Dulu ada novel Harry Potter itu, J.K. Rowling tuh. Seri 1, seri 2, sekarang hilang. Udah baca jadi film selesai bosen. Simpan bosen. Quran tidak ada orang bosan. Dan hebatnya sehari 17 kali itu. Bu baca Quran sehari berapa kali, Bu? 10? Hah? 2 kali? Kalau ibu cuma 2 kali, berarti ibu cuma sholat subuh tuh. Duhur sampai isya, ibu nggak sholat. Karena minimal kita baca 17 kali. Al-Fatihah itu kan Quran. Dibaca 17 kali. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali. Pernah nggak ada orang bosan baca Fatihah? Oh. Aduh saya bosan Pak, pusing saya, liur abis itu naon baca Fatihah. Yang ada malah tambah lagi. Habis ini Fatihah, jangan orang meninggal Fatihah. Ya, mau masuk ini Fatihah. Nggak ada bosan-bosannya. Ya bandingkan dengan karya manusia. Dan yang kedua, karena itu jadi ibadah, maka setan tampil di situ, dibuatlah orang cepat ngantuk. Kalau karya manusia biasa. Firman Allah, ngantuk langsung. Makanya kita berlindung pada Allah yang tidak mengantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wala. Kenapa? Karena ada yang menggoda bikin ngantuk. Nah ini korban dong. Bikin. Padahal baru 1 ayat. Nun. Apalagi subuh. Hebatnya di kita. Bandingkan dengan di Madinah. Subuh itu kan ada lafaz adzan, as-salatu khairum minan naum. Di Madinah salatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Saya baru dari sana. Di Bandung naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Wajar sarare tadi. Naum. Balik tuh. Balik. Kita mau pindah nih. Sekarang kita pakai logika yang betul. Hukum pindah itu harus bawa bekal. Ini yang ngaji semua di sini. Enggak semuanya orang Bandung. Orang Jakarta. Ya. Soreang mana Soreang? Masih subuh nanti pas maghrib Soreang tuh. Purwakarta mungkin kan. Ini enggak semua orang Bandung nih. Apakah Anda bisa nyampe ke sini kalau nggak ada bekal? Dari Bandung mau ke Jakarta, mesti ada bekal. Beli tiket, pakai kereta api cepat. Kereta cepat, tiketnya bekal. Pakai pesawat, bekal. Hukum mengatakan setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ini Anda, saya, kita mau pindah dari dunia, minimal transit, ya waiting roomnya di alam kubur. Mau pindah, pertanyaannya bekalnya apa? Kan pindah tempat. Semakin berpindah tempatnya, semakin beda hukumnya. Ini kita di Indonesia, mau transit ke Malaysia, apa dikira mata uangnya sama? Tidak. Hukumnya pun nggak sama. Orang Indonesia ke Singapura, hukumnya beda. Bisa rapi, di jalan rapi, nggak ada buang sampah sembarangan. Ya kan? Pulang lagi ke Soreang, nggak bala deui gitu. Hukum beda, ketatnya nggak sama. Ke Amerika lebih jauh lagi. Nggak laku rupiahnya, tukar dulu dari sini, baru dolarnya nyala. Pindah tempat, beda hukum. Toilet di kota Bandung dengan toilet di Lebak Bulus bisa beda. Ya. Nih Bang, 1.000. Kok 1.000 Bang? 2.000. Biasanya juga 1.000. Anda di mana? Lebak Bulus. Sini Bandung Pak. Ya, bisa beda hukum.
Maka Anda jangan berharap di alam kubur itu hukumnya bisa sama dengan hukum di dunia. Pasti beda. Makanya ketika diumumkan telah meninggal dunia. Asep mah ada ya. Doni ada Doni. Ada. Andi? Ayah. Ini pasti nggak ada. Suneo. Pasti mau ayat ya. Telah meninggal dunia. Suneo misalnya. Diumumkan. Ketika disebutkan meninggal dunia, maka semua perangkat dunia ditinggal. Dan tidak berlaku lagi di tempat yang baru. Jadi Anda nggak bisa berwasiat begini, Mami, kalau papi meninggal, itu handphone yang biasa kita komunikasi, sertakan ya, dibawa ke alam kubur. Ntar kiranya Mami kangen, miss call aja. Miss call-nya pasti saroyaro. Nggak mungkin khairoyaro itu. Mama ya amal miss call dzarratin. Jangan dipotong, awas tuh. Nggak akan nyambung, pasti hancur. Baju ini jangan dikirakan dipakai. Pak Kasdam misalnya. Punten Pak Kasdam ini. Emang hukum bagaimana aja? Bisa Bapak duluan, saya belakangan bisa. Atau ditukar, saya belakangan, Bapak duluan mungkin itu. Bisa terjadi. Bapak pakai pin uah di sini. Masuk ke alam kubur, nggak bisa dipakai. Sertakan dalam kafan saya, begitu dikubur. Man robuka, saya ikut ustad, ini tandanya. Nggak bisa. Tetap pertanyaannya sama. Bekalnya apa? Cuman 2 lembar, 2 kain. Ibu tambahan 1 Bu, kerudung ibu 3 tuh. Makanya saya selalu mengatakan dengan bercanda tapi dalam, mohon maaf ini yang muslimah, berlatih pakai kerudung ya. Berdoa minta sama Allah. Supaya nanti tidak bikin malaikat mungkar nakir penasaran. Di dunia nggak berkerudung, begitu meninggal dikerudungin. Ditaruh ke malaikat, lucu, gening. Pas di dunia tak kerudungan, nah udah jantan kerudungan. Man robuka. Abi jamaah Ustaz Adi, namun belum sempurna hijrah. Pelan-pelan. Jangan dihukumi dulu. Dia sujud itu sudah luar biasa. Dia belum taat pada satu bagian, tapi taat pada bagian yang lain. Kita doakan. Support. Jangan langsung tiba-tiba, nggak taat, dosa, neraka. Kamu neraka. Maing wes. Repot tau gitu tuh. Ya. Balik lagi. Dikembalikan. Ada kebiasaan, pada kebaikan. Nah, sekarang mau pindah ke alam kubur, bekalnya apa? Kan mesti jelas. Baju sudah beda, nggak bisa dibawa. Itu sudah fitrah, Pak. Bapak punya warisan banyak, ditinggal. Nggak ada yang mau ikut, semua ditinggal. Anak-anak tuh sudah catat warisan Bapak apa saja. Ibu sesayang-sayangnya nggak akan ikut, Bu. Bapak jangan tinggalkan saya. Terus kata yang nguburnya, ayo ibu mangga atau ibadah yang nanti aja. Nah sekarang pertanyaannya bekalnya apa? Ini mesti terjawab. Kalau nggak terjawab, nggak lengkap agama itu. Apa fungsinya Tuhan di situ? Mesti menjelaskan. Nah di Islam itu dijelaskan. Bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Itu. Setiap dikerjakan ada poin ditulis. Poin itulah nama bekalnya. Namanya ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang kita sebut dengan pahala. Yang menjadikan itu dapat, pahala itu diraih, bekal ibadah itu dapat, itulah niat. Itulah niat. Jadi pekerjaannya tidak berubah, rutinitas tetap jalan, minum tetap minum, kerja tetap kerja, makan tetap makan. Cuma dengan niat itu, di saat yang sama, cara minum itu langsung dinilai sebagai ibadah. Perintah Allah, malaikat tulis. Ya, berapa tulisnya? Sesuai kadar keikhlasannya, minimal 10. Itulah perbuatan yang dianggap benar, sehingga konsepnya dunianya sukses, minum juga, haus hilang. Akhiratnya dapat pahala. Jadi dunianya sukses, akhirat sukses. Disebut baik, perbuatan baik yang dinilai sukses oleh Allah disebut hasanah namanya. Makanya kita berharap dunia jadi hasanah, akhirat dikonfirmasi hasanah itu jadi pahala. Maka kita berdoa, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya, wa fil akhirati, wa qina. Apa tafsir hasanah terkait ibadah? Tafsir hasanah terkait ibadah pindah surat ke surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Minimal kalau diniatkan jadi ibadah tulis 10. 10 itu yang disebut bekal pulang. Sebelum meninggal. Tampilkan nanti. Punten Pak, ngetang nate sanes kieu nya. 1, 2, 3, 4 itu hitungan dunia. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun.
nanti semua itu diakumulasi, ditampilkanlah surga yang sesuai dengan pahala kita. Kapan ditampakkannya? Saat sakaratul maut, sebelum meninggal. Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia. Nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah, saat latihan disebut tumanina. Ruku anjen, jangan dulu itidal sampai tumanina. Sujud, jangan bangkit dulu sampai tumanina. Kebiasaan tumanina punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadahnya, disebut mutmainnahnya. Di mana? Quran surah 89. Ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi, disebut ibadnya. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Makanya kemarin Kiai Asmuni yang dari Banten lagi ceramah, sekitarannya Habib-Habib. Kiai Asmuni itu punya anak seangkatan kakak saya. Waktu mau nikah minta Pak D saya nganter uak kami di Banten. Beliaunya nganter saya nikah kelas. Kemarin waktu ceramah nyampaikan, mengantarkan, begitu mau disebutkan penceramah Habib Fulan, nengok sedikit, alhamdulillah. Enggak. Ditampakkan sekilas. Nah, kalau ada bekal, kalau yang nggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaan. Kebiasaan dugem ditampakkan, geleng. Bingung, la ilaha illallah, geleng lagi. Yang biasa tahlil biasa ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah, sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja, nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada 3 bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama. Ain, lam, mim saat belajar. Ain, mim, lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah. Saat diamalkan hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim, alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah, maka dia pakai ilmu. Ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada 3. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung 3 hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis, bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh, ya. Kalau ada teh manis, bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, enggak dibikin tadi katanya. Maka coba di belakang dibikin, walaupun ustaznya bilang contoh, langsung bikin bisa, contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan. Hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki. Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi. Kepleset lisan lama, Pak. Prajurit keluar dari sini, keluar. Caci maki itu panglima tuh. Jangan dipotong videonya, yang contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Ini kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada Bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari 3 bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan, inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh hatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaannya berkah, akhiratnya dapat. Sekarang pertanyaannya,
Bagaimana menjalaninya? Seperti apa prakteknya? Tantangannya bagaimana? Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, nah, contoh gampangnya nanti ada dari ribuan itu 4 hadis utama. 4 hadis utama ini, Bu, Pak, kalau ngaji sampai ribuan, waktunya banyak. Tapi kalau Anda ingin singkat dan hatam jadi muslim-muslimah yang baik, 4 hadis cukup. 4 hadis saja. 4 hadis ini bulan depan kita bahas. Ya, bulan depan. Jadi kalau Bapak bahas 4 ini sepanjang hidup tuh, tunggu sebulan lagi. Ya, insya Allah. Nah, jadi yang pertama pelajaran kita, satu, mohon pandai-pandai menata hidup, karena bagaimanapun kita pasti akan meninggal. Sebanyak-banyaknya harta, meninggal juga. Setinggi-tingginya pangkat, wafat juga. Sehebat-hebatnya ilmu, meninggal juga. Maka orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan bekal ke tempat yang akan ia tuju. Ketika meninggalkan dunia, kita mesti sadar dan paham bahwa tempat yang kita tuju hukumnya tidak sama dengan dunia. Maka pandai-pandai menyiapkan bekal. Kesimpulan kedua, ingat baik-baik kalimat ini, Allah menginginkan seluruh hambanya sukses dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Jadi nggak ada konsep begini, akhirat saja dunia ditinggal tuh nggak ada. Jadi tidak perlu Anda menyendiri ke gunung, tinggal di gua sendirian. Ya, hidup kita dengan manusia, bukan dengan uncal, dengan monyet, dengan kadal, dan sebagainya. Ya, bersosialah dengan manusia, balik lagi. Dan punya cita-cita yang jelas. Harus sukses di bidang apa, disiapkan dari sekarang. Tapi yang kedua, jangan sampai sukses dunia, nestapa akhirat. Cari bekal yang baik, cara menyiapkannya, maka hadis ini mengajarkan, setiap menjalani rutinitas, niatkan sebagai ibadah. Bangun tidur, jadikan ibadah. Mau mandi, jadi ibadah. Mau berpakaian, jadi ibadah. Makan, jadi ibadah. Kerja dari tidur sampai tidur lagi, jadi ibadah. Bagaimana cara menjadikan itu sebagai ibadah? Niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara meniatkannya? Apakah diniatkan dengan dilafadzkan? Niat saya minum air bening ini di cangkir yang telah disiapkan lillahi ta'ala karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah seperti itu? Atau ada yang lain? Kalau sholat bagaimana? Apakah saya niatkan? Niat saya menunaikan sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Apakah demikian atau cukup dalam hati? Seperti apa prakteknya? Nah, itu nanti bulan depan kita bahas ya. Di pembahasan kita pelan-pelan supaya paham dulu, supaya mengerti dulu, baru kita simpulkan dalam keseharian kita. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, hati-hati jangan sampai kegiatan kita menjadi rutinitas dunia saja. Hati-hati, ini kuliah aja sayang, gak dapat akhiratnya. Silahkan lulus ITB, lulus Unpad, Unpar dan sebagainya, silahkan. IPK 4 bagus, dapat ijazah mahasiswa terbaik, istimewa. Tapi jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti itu. Lantas apa manfaatnya iman Anda? Tinggi-tinggi Anda kuliah sampai doktor, dapat gelar pengajar menjadi profesor, tapi nggak kenal Allah, nggak sukses Anda. Kalah sama anak TK. Ya, belum tinggi sudah kenal Allah. Anak TK sekarang hafal Quran. Ini anak-anak ini nih. Hafal Quran, belajar. Kenal Allah. Ya. Jadi kalau Anda tinggi-tinggi sampai kuliah, gelarnya tinggi, tapi nggak kenal Allah, terus pertanggungjawaban Anda saat pulang kepada Allah bagaimana? Apa yang mau Anda bawa? Tanya balik subuh ini ditanya kita, tanya balik kita. Teman-teman di militer, TNI, Polri, pangkat sampai tinggi, bintang-bintang itu kan ketuhanan yang Maha Esa, turunnya dari atas. Ya, kalau ziarah ke Mangkunegaraannya Jenderal Sudirman, nanti ada grafiti tuh, ada reliefnya. Jadi 5 bagian, melati terbuka ke atas. Dari mulai renungan bulan April, kemudian bergerilya dengan alutsista seadanya, alutsista tambah modern, kemudian mencapai kemenangan, setelah itu dengan masyarakat manunggal, makan bersama prasmanan. Tapi melatinya terbuka ke atas supaya dapat bintang, komandonya dari atas. Itulah sebabnya kenapa bintang. Ketuhanan yang Maha Esa, semakin tambah bintang, semakin dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Itulah sebabnya setiap keputusan bintang dari mulai bawah sampai presiden itu kop atasnya itu bintang, padi dan kapas. Maksudnya apa? Keputusan ini dibuat dengan berharap rahmat Tuhan yang Maha Esa. Makanya ditulis dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa supaya keputusan ini berkeadilan secara sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ujung-ujungnya dekat dengan Allah. Makanya takwa munculnya. Itu poinnya. Ya, jadi jangan sampai hubungan tidak baik dengan Allah.
Anda punya masalah dengan orang Bandung, Anda bisa ke Soreang. Dengan orang Soreang ada masalah bisa ke Cimahi. Sejabar ada masalah ke Jateng, Jateng ada masalah ke Jatim. Masalah se-Indonesia ke Malaysia, ke Brunei, pindah tempat. Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Anda bisa lari, perbaiki dari sekarang. Ya, yang belum sholat tepat waktu, usahakan, latihan. Yang mau tobat, terus tobat. Ustaz, bagaimana kalau saya tobat, kerjakan lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Sampai Anda bisa menangis. Ya, kalau sudah tidak bisa menangis, tangisi dari Anda yang belum bisa menangis. Sampai mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan tobat. Tercatat husnul khatimah karena tobatnya. Jangan menyimpulkan kalau sudah bagus amalan selamat. Ada Tha'labah, itikafnya paling depan, tapi suul khatimah. Tapi ada Wahsy, ya, membunuh paman Nabi, bisa masuk surga. Ini pembunuh loh. Gak main-main paman Nabi, di ujung tobat. Dan dia membunuh Musailamah al-Kadzab. Makanya disebut itu tombaknya, tombak neraka dan tombak surga. Kalau cuman ke Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, neraka dia. Tapi ketika taubat, la ilaha illallah, gugur semua dosanya. Maka digunakan tombaknya untuk kebaikan. Selesai, Musailamah al-Kadzab, memasukkan dia ke surga. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Jangan disimpulkan kalau pernah ada orang tua nggak baik, anaknya bisa nggak baik. Belum tentu. Jangan merasa aman jadi anak kiai. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga. Kalau nggak ada iman yang bagus, nggak akan selamat. Dekati Allah oleh semua kita. Nah, ini hadis mengajarkan itu, singkat, padat, tapi insya Allah dalam. Ini materi yang disampaikan. Pengumumannya 3. 1. Ini yang paling penting. Kita ini negara besar. Merdekanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dijaga rahmat itu. Dijaga rahmat itu. Dijaga berkah itu. Dengan cara apa? Memakmurkan negeri kita ini sesuai kemampuan kita di bidangnya masing-masing. Dan bersinergi. Makanya saya berharap ini TNI ini didampingi ya. Dampingi. Dulu kalau TNI ini bergerak kemana, long march, itu ada masyarakat siapkan makanan, jamu berangkat lagi gitu ya. Nah, suasana itu hidupkan lagi. Anda yang sukses-sukses itu ya, dampingi, bantu, gabung jadi satu. Yang baik-baik, jaga kedamaian. Ini mau pilkada jangan ribut, biasa saja. Tenang, yang damai, yang baik. Bangun bangsanya, jangan sampai terpecah. Kalau ingin mendapatkan emas, harus kompak semuanya. Ya, pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanat yang pertama. Jaga betul, kita yang kompak, yang baik, jaga negeri ini, jaga bangsa ini. Dengan semua profesi kita. Saling mendampingi, saling menjaga. Karena itu Pak Kasdam izin ya, yang bulan depan ini kalau bisa tuh, ya, bersih, tabung, nanti teman-teman support. Kalau ada kotak infak tuh, di jalan tuh bukan mobil-mobilan tuh. Bukan mobil-mobilan, jalan-jalannya, bukan. Ya, siapkan dari rumah berangkat, isi. Saya emang nggak butuh Pak, jangan diamplopin. Saya kesini mau ngajar, bukan nyari amplop. Isinya juga enggak. Ya, balikin lagi supaya masjidnya hidup. Ya, satu saf tuh ya, satu saf atur tuh. Balikan ke masjid, ya pakai buat proses kajian-kajian masjid ini supaya hidup, dijaga. Kalau bisa kolektifkan, marbotnya ditambah nanti. Saya nggak perlu. Ya, kontrak saya sama Allah untuk ngajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngundang, prinsip saya cuma 2. 1, waktunya ada. Yang kedua, sehat. Ibu Bapak nggak usah mikirkan macam-macam. Nggak usah sampai iuran bikin ini. Kalau ada orang ngundang saya terus bikin pamflet, infak sekian, iuran ini itu pasti palsu. Nggak ada seperti itu. Saya itu kalau ada, berangkat tiket pun beli sendiri. Berangkat sudah selesai. Allah pasti berikan kelengkapannya. Ini nggak usah Anda mikir-mikir. Kalau kajian-kajian tuh nggak usah nyiapkan amplop kayak gitu, nggak usah. Ngisi aja. Insya Allah Allah sudah mudahkan. Ya, itu 1 tuh. Yang kedua, ini penting. Yo, yang sudah S1 naik lagi. Insya Allah nanti ada beasiswa. Ya, yang S1 sudah selesai, ada S2 masih ada peluang tuh. Ke Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Yang sudah, ini ada 2 tipe nih. Untuk yang umum, misalnya nih, ya maaf ya. Yang umum di biologi, di kimia, di fisika, arsitektur. Itu ada jurusan dibuka di luar sambil menghafal Quran. Ya, ada yang di Saudi, ada yang di Libya, ada yang di Mesir, ada yang macam-macam itu. Ada, sudah mulai dibuka. Itu jurusannya untuk S2. Ada yang bidang agama, kalau sudah lulus, ada peluang lagi nih. Ya, itu disiapkan. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ada penerimaan lagi untuk yang S2. Ada peluangnya. Yang ketiga, ini anak-anak nih ya, nanti yang betul ya, yang serius ya.
Ini anak-anak kita Bapak Ibu sekalian tolong didoakan. Ada yang putra, ada yang putri. Mereka ini kami siapkan memang khusus untuk calon ulama. Jadi saya bikin pesantren, pertama diwakafkan supaya tidak ada kesan rebutan ke depan ini itu nggak ada. Wakaf lillah. Yang kedua nggak ada biaya, semua masuk dengan badan. Ujung kepala sampai ujung kaki, dari pakaian sampai sendal, sampai hijab, sampai macam-macam itu semua disiapkan. Khusus dibuat untuk mencetak ulama saja. Jadi dalam setahun cuma 40 diterima. Tapi mewakili insya Allah seluruh Indonesia. Belajarnya sampai S3. Jadi selesai 6 tahun, berangkat ke Timur Tengah, sampai S3, pakar di bidang masing-masing, pulang lagi. Nanti ngisi di tiap daerahnya masing-masing. Insya Allah nanti beberapa akan dibangunkan di daerah-daerah supaya tidak semua harus ke Banten. Insya Allah kita mulai dari Sumatera dulu nanti ya. Barat, Selatan, dan Utara. Ya itu insya Allah dalam waktu dekat akan dibuat cabangnya sehingga nanti setiap daerah sudah ada tempatnya masing-masing. Ya, nah diharapkan nanti ilmunya bersanad kembali lagi dan bisa bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan negara kita untuk ke depan. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah ridhai. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like and subscribe.